Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, kita akan banyak belajar tentang istilah-istilah. Kita cicil satu persatu biar semua lekat diingatan, ya. Jadi kita akan mulai dengan pengertian domain, ya. Oke, sebentar. Oke, pengertian domain. Kira-kira teman-teman kalau berpikir tentang domain itu apa? Ya. Kita akan bahas tuntas tentang pengertian domain. Jadi domain itu kayak kalau kita punya rumah. Nah, itu alamatnya. Jadi misalnya saya di Yogyakarta, teman-teman ada yang di Sulawesi, ada yang tinggal di Hong Kong, ada yang tinggal di Jawa Tengah. Nah, itu alamat. Spesifiknya di mana? Nah, itu ada yang misal RT 10, RW 18. Nah, spesifiknya bisa ditulis dengan seperti ini. Misalnya zamhari.com. Nah, ini alamat website saya. Oke. Misalnya alamat websitenya jualkeripik.com. Nah, ini termasuk alamat website. Apalagi, teman-teman bisa secara bebas. Jadi teman-teman bisa memilih alamat webnya, misalnya nama pribadinya, atau kata-kata yang itu bisa mengubah hidupnya, kemudian dijadikan alamat website. Bisa misal ngadem.com, ya, orangnya suka ngadem karena rumahnya mungkin panas, ya. Terus misalnya males mandi, karena orangnya males mandi, dia pengen buat website tentang males mandi, ya. Banyak banget. Nah, ini teman-teman bisa tentukan sendiri. Nah, kemudian ada istilah keyword on domain. On domain. Apa maksudnya? Nah, jadi keyword on domain itu adalah domain yang di dalamnya mengandung keyword kayak jual keripik ini. Nah, nanti kita akan belajar tentang apa itu riset keyword dan bagaimana caranya. Nah, kalau keyword non domain, ya domain non keyword atau non keyword on domain, ya, domain yang tanpa ada kata kuncinya, misalnya ini sesuai nama saya, ya, atau 11.com atau apa, itu kan nggak sesuai keyword, ya. Jadi nggak keyword on domain, tapi memang domain natural. Alamatnya kita buat-buat sendiri, ya, nggak terpengaruh pembuatannya pada kata kunci. Nah, seperti itu. Nah, cara memperoleh domain ini, caranya bagaimana? Nah, caranya gampang, teman-teman. Ya, jadi kalau di Google, ya, nanti teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat tuh di sini. Misalnya Domanesia. Ini salah satu contoh aja. Nah, ini adalah layanan penyedia domain. Bisa juga disebut layanan penyedia hosting. Ya, nanti belinya di sini, bisa juga di tempat lain, misalnya Niaga Hoster, atau Dewa Hoster dan lain sebagainya. Banyak banget, ya. Banyak banget. Nah, ini misalnya seperti ini. Oke. Kelihatan, ya? Oke. Nah, seperti itu. Jadi, nanti belinya bisa di sini, bisa di tempat lain. Jadi, domain itu juga ada penyedianya, ya. Oke. Terus apa lagi? Pokoknya yang ada .com, xyz, .net itu namanya domain, alamat website secara sederhana, ya. Kemudian ada istilah, ini keyword on domain udah jelas, ya. Jadi domainnya itu
mengandung kata kunci, ya misalnya jual keripik. Kalau domain yang tidak ada kata kuncinya itu ya sembarangan cara namainnya. Misalnya Zamhari 1, Zamhari Jos atau apa gitu kan. Terus ada ya domain, tentang domain lagi apa? Ada domain authority ya. Domain authority ini disingkat DA. Nah, DA ini apa? Jadi authority itu tuh kayak kekuatan lah ya. Jadi kekuatan sebuah domain itu diukur melalui DA ya. Singkatannya DA. Nanti DA itu bisa 1 sampai 100. Nah, nanti teman-teman bisa ngecek nanti misalnya bulan pertama DA-nya berapa, bulan kedua DA-nya berapa, turun atau naik. Nah, nanti bisa. Yang jelas, domain authority itu secara singkatnya adalah kekuatan domain ya. Oke, apalagi kira-kira tentang domain? Oke, domain expired. Domain expired. Domain aged. Nah, domain aged sama domain expired itu sebenarnya hampir-hampir sama. Nah, kalau domain expired ini memang domainnya udah kadaluarsa ya, udah nggak diperpanjang sama pemiliknya, jadi kita bisa mengakuisisi. Oke. Nah, kalau domain aged ini sebenarnya sama aja. Aged ini udah berumur ya, jadi domainnya itu udah lama dan dia memiliki riwayat website yang bagus dan itu bisa diambil alih ya. Jadi kalau expired ini baru saja kadaluarsa. Nah, kalau aged ini udah lama banget. Misal 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu aged ya. Nah, seperti itu istilahnya. Nah, nanti ada kayak istilah apa lagi? Expired, aged, domain ya. Nah, ini nanti sama carinya hampir sama, ada toolsnya sendiri. Oke, jadi kemudian domain itu berapa umur domain? Umur domain masa aktif domain lah. Nah, masa aktif domain itu biasanya 1 tahun ya. Dihitung dari mulai aktifnya domain. Nah, nanti teman-teman per tahun itu memperpanjang. Biasanya 150.000 ya. Sekitar seperti itu. Kemudian kalau nggak diperpanjang gimana? Ya nggak bisa dibuka alamat websitenya. Alias ya udah bukan milik kita lagi karena nggak diperpanjang. Jadi ini ada masa aktifnya domain itu ya. Oke. Kemudian apa lagi istilah-istilah tentang domain? Oke, nanti teman-teman bisa milih ya, cara milih domainnya di sini. Misal zamhari.com. Nah, misalnya seperti ini. Misal ini kan udah nggak berwarna hijau, berarti nggak tersedia. Jadi nggak bisa dipilih. Pilih yang masih tersedia, misalnya zamhari1.com. Nah, ini bisa dibeli. Ya, bisa dibeli. Bisa dibeli karena masih hijau. Nah, cara belinya gimana? Nanti teman-teman bisa ngechat customer service-nya. Di sini nanti banyak banget customer service-nya. Jadi teman-teman kalau bingung tentang website, nanti misalnya tiba-tiba error, ya udah chatting di sini aja. Seperti itu. Jadi gampang banget kan arti domain itu apa? Nah, teman-teman yang penting harus paham. Nah, nanti kalau ada istilah-istilah yang mengandung kata domain, nah itu tanyakan aja di kolom komentar ya. Jadi tugasnya teman-teman cari nama domain yang teman-teman sukai. Cara mencarinya gimana?
Ya, yang jelas itu mengandung branding lah ya. Yang bagus lah, nama domainnya yang bagus, jangan celeng.com, jangan, atau apa ya, kata-kata kotor itu apa, nggak pernah berkata kotor jadi saya lupa ya. Misalnya curi.com, judi.com, jangan ya, yang bagus-bagus saja pokoknya. Oke, nah itu cara pengertian domain secara umum. Nah, apapun terkait domain silahkan tanyakan. Ya, tanyakan. Intinya domain itu alamat website www. apa gitu ya. Pokoknya itu intinya. Oke, demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.